Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, juga rekan-rekan yang di Zoom streaming. Kembali kita berkumpul untuk acara Kupas Tuntas Buku atau Kutu Buku tahun 2023 yang ketiga. Pengupas tuntas kali ini adalah Ibu Dr. Wawat Rahwati, Master of Humaniora dari Universitas Nasional Jakarta. Beliau akan mengupas tuntas buku sejarah ya Bu ya ini. Narasi sejarah yang berjudul History, Memory and Politics in Postwar Japan, diedit oleh Yoki B. Kaoru dan kawan-kawan dan dipublish dalam bahasa Inggris tahun 2020. Semoga forum ini bisa menumbuhkan semangat kita untuk kembali mengkaji, kembali ke buku online juga boleh, buku cetak juga boleh. Namun semangatnya forum Kutu Buku ini adalah kita kembali mencintai buku. Langsung saja, mungkin Pak Himawan Pratama PhD akan memberikan sambutan singkat sebagai Kepala Pusat Studi Jepang UI. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada penyelenggaraan ketiga dari Kupas Tuntas Buku, sebuah kegiatan buku review yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia sejak bulan September tahun ini. Hari ini kita berbahagia sekali karena Ibu Dr. Wawat Rahwati, beliau adalah beliau adalah dosen dari Universitas Nasional, berkenan hadir dan memberikan pandangannya, pembacaannya terhadap buku yang berjudul History, Memory and Politics in Postwar Japan, sebuah buku yang diedit oleh Yoki Bekaoru dan kawan-kawan. Pada penyelenggaraan sebelumnya, dua penyelenggaraan sebelumnya, kita juga membahas buku mengenai Jepang pasca perang. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas lagi sebuah buku yang membahas periode yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda, dan tentu kita juga menunggu pembacaan Ibu Wawat terhadap buku ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Susi, kami dari Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia sangat berharap bahwa kegiatan ini bisa meningkatkan minat rekan-rekan yang hadir baik secara langsung maupun di Zoom terhadap studi Jepang, terhadap studi sejarah Jepang atau sastra Jepang seperti kepakarannya Ibu Wawat dan menyemarakan studi Jepang di Indonesia. Acara ini rencananya dilaksanakan secara berkala 1 bulan sekali. Bulan depan juga kita akan menyelenggarakan kembali, jadi rekan-rekan sekalian dimohon hadirannya. Sebelum kita mulai, sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Ibu Wawat Rahwati atas kehadirannya. Kita sangat menunggu bagaimana pembacaan Ibu terhadap buku ini, dan pada akhir pemaparan kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai apa yang dibahas oleh buku ini dan bagaimana Ibu Wawat dan juga rekan-rekan sekalian memaknai buku ini. Demikian acara, saya kembalikan lagi kepada Ibu Susi sebelum dimulai. Terima kasih. Oh, baik. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja Ibu Wawat. Yoroshiku onegai itashimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat Studi Jepang yang sudah berkenan ya memberi kesempatan bagi saya untuk berdialog, berdiskusi mengenai salah satu buku ya yang ada di perpustakaan PSJ UI ini.
yaitu yang kita lihat di sini ada History, Memory, and Politics in Postwar Japan, ya, yang diedit oleh Kide Kaoru, tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Susi, yang diterbitkan tahun 2020. Jujur, saya sebetulnya tidak punya kapasitas untuk berbicara mengenai sejarah. Karena kenapa? Karena sebetulnya kalau saya lihat background studi saya tuh sebetulnya sastra ya. Tapi ketika saya menjelajah teks-teks sastra itu, saya melihat sepertinya narasi sejarah atau mungkin peristiwa sejarah itu memiliki merupakan salah satu aspek yang dominan juga dijadikan sebagai bingkai dalam penceritaan novel-novel atau karya sastra lainnya. Nah, berangkat dari situ ketika Ibu Susi menawarkan kepada saya untuk mengupas salah satu buku ini, saya merasa tertarik juga gitu, seperti apa. Dan disinilah alhamdulillah saya bisa berkumpul sharing ya mungkin gitu ya, berdiskusi, berdialog dengan teman-teman di sini kalau akademisi, sehingga buat saya selain tadi penghargaan buat saya juga sudah diberi kesempatan juga di sini adalah ruang untuk belajar gitu. Demikian kenapa saya alasannya menerima ini. Baik, kalau kita lihat di sini ya, kita langsung ya. Ini sudah boleh di ini ya. Terkait dengan buku ini secara umum ya, buku History, Memory, and Politics in Postwar Jepang ini merupakan buku terjemahan dari Sengo Nihon no Rekishi Ninshiki yang diterbitkan tahun 2007 oleh Tokyo Foundation for Policy Research, Political and Diplomatic Review Project Universitas of Tokyo. Nah, kemudian buku ini akhirnya seperti tadi sudah dijelaskan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan oleh Japanese Publishing Industry Foundation for Culture. Jika saya bandingkan buku ini dengan buku-buku yang berbicara sejarah gitu ya, saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena buku ini menawarkan perspektif yang mengusung sebuah gagasan akan ingatan sejarah ya yang dibangun oleh Jepang ya setelah pasca perang. Nah, narasi sejarah ini sepertinya dimainkan oleh Jepang dari setiap periode ke periode dan ternyata memberikan dampak, memberikan pengaruh dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jepang. Bahkan saya melihat ada satu ulasan yang terkait dengan buku ini, yaitu Joel Campbell mengatakan bahwa tidak banyak negara-negara yang berupaya untuk menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian terkait dengan ingatan sejarah. Dan ini dibuktikan oleh adanya buku ini. Kenapa? Ini merupakan hasil dari penelitian kolaborasi dari para peneliti selama lebih dari 1 dekade. Kita bayangkan gitu, bukan waktu yang sebentar untuk menghasilkan buku ini. Apa yang mereka lakukan adalah di buku ini kita bisa melihat bagaimana narasi sejarah itu dieksplorasi, ya. Mengeksplorasi narasi sejarah dan kemudian dampaknya terhadap politik dalam negeri, kemudian juga hubungan diplomasi, dan ini dibangun sejak tahun 1946 dan terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan 2015 ini ingatan sejarah terutama terkait dengan pasca perang itu masih sangat signifikan gitu, membentuk interaksi sejarah ini membentuk atau terus memberikan ingatan kolektif, di mana akhirnya
di buku ini dikatakan politik Jepang dan peristiwa sejarah sebagai ingatan kolektif yang dijadikan topik bahasan pada buku ini. Seperti itu untuk tinjauan umumnya. Lantas gambaran buku ini sebetulnya secara general ini semuanya dari setiap bab yang saya baca ini bicara mengenai narasi ingatan sejarah atau historical memory. Kenapa? Ada satu pendahuluannya dikatakan bahwa Jepang ini mempunyai atau apa ya namanya, ada image yang dibangun oleh Jepang terkait dengan narasi perang, ya, narasi pasca perang, bahwa Jepang itu digambarkan sebagai agresor, korban, dan kalah perang. Padahal kalau kita flashback ke sejarah-sejarah sebelumnya pada zaman Meiji gitu ya, bahkan ada Meiji itu pun berubah dari zaman Edo ke Meiji itu ditandai sama perang Bosin kan, seperti yang kita ketahui. Dan terus ada perang-perang lainnya yang ternyata menunjukkan bahwa Jepang itu adalah pemenang perang gitu. Perang Rusia, perang Cina gitu. Namun ingatan perang sebelum Perang Dunia Kedua ya itu seolah terkaburkan. Seolah hilang bahwa Jepang itu pernah memenangkan atau Jepang itu pernah menjadi negara yang selalu memenangkan. Perang ini seolah terkaburkan dengan imaji atau citra yang dibangun pasca perang, yaitu sebagai negara agresor, korban, dan kalah perang. Ketiga image inilah maka dikatakan oleh Yokibe ini menjadi identifikasi Jepang. Dan akhirnya ketiga citra ini yaitu agresor, korban, dan kalah perang ini menjadi narasi dominan dalam ingatan kolektif sejarah perang yang secara signifikan dimainkan ya oleh Jepang, dan itu setiap periode gitu, dari periode Perdana Menteri di tahun 1946 terus sampai sekarang ya, dalam menentukan bagaimana nih Jepang arah kebijakan politiknya, kemudian juga termasuk kebijakan politik luar negerinya yang terkait dengan Korea khususnya, China, kemudian juga apa namanya Amerika seperti itu. Lantas di sini bagi Jepang sendiri narasi sejarah itu saya lihat dari beberapa bab yang saya baca itu tampaknya tidak dapat dilepaskan gitu dengan perang. Apapun peristiwanya selalu ingatan memori tentang perang itu terus dihadirkan, terutama peristiwa terutama pada periode pasca perang yang dikonstruksi sejak Perang Dunia Kedua. Dan ya, yang terjadi bagaimana sebetulnya akhirnya flashback juga peristiwa perang yang terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi isi apa ya peristiwa perang itu begitu kuat gitu sebagai narasi dalam setiap apa namanya aspek politik, kemudian kebijakan-kebijakan. Nah, buku ini akhirnya bisa kita lihat bagaimana buku ini memberikan sebuah apa namanya wawasan ya terkait dengan bagaimana sejarah atau histori memori Jepang ini diulas berkenaan dengan tahun-tahun sebelum kekalahan, dan juga bagaimana ingatan sejarah itu dikonstruksi untuk melihat narasi sejarah pasca perang itu. Nah, kalau dilihat dari kontennya ini ditulis oleh beberapa orang gitu ya, sehingga tadi seperti dilihat dan kawan-kawan buku memori ini history memori ini terdiri dari 8 bab, diawali dengan pendahuluan, kemudian pada bab 1 ini tulisan Takeda Tomoki ini menyoroti bagaimana menyoroti masa pemerintahan Yoshida Shigeru itu di awal Jepang kalah perang ya,
1946. Di situ terpilih dua kali periode sebetulnya, di 1946, 1947, kemudian dipilih lagi 1947 sampai 1948, kalau saya tidak salah agak ini 1948 gitu. Nah, di buku ini bagaimana pemerintahan Yoshida Shigeru itu dalam memahami persoalan ingatan sejarah, ya. Kemudian ingatan sejarah terus berlanjut dihadirkan oleh Murai Ryota. Murai Ryota ini lebih cenderung melihat periode Sato Eisaku. Sato Eisaku ini juga Perdana Menteri di tahun 1960-an, yang kita tahu pada saat itu Jepang sudah mulai secara bertahap bangkit ya dari kekalahan, dari kehancuran pasca pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Ini dihadirkan dan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Jepang yang meningkat gitu. Berlanjut, jadi saya lihat ini setiap periode ingatan sejarah terus dibawa. Dan ini pun bisa kita lihat dalam tulisan Sato Susumu yang lebih cenderung menyoroti periode Nakasone Yasuhiro, ini periode 1980-an, di mana pada saat itu ekonomi Jepang sudah sangat mapan. Ya. Nah, pada saat itu Sato Susumu mencoba melihat bagaimana ingatan sejarah itu dikaitkan dengan kebijakan luar negeri Jepang. Luar negeri ya. Selanjutnya bab 4, di sini yang lebih cenderung menyoroti sisi internal. Jadi ingatan yang dibangun atau yang dibahas adalah terkait dengan ruang politik yang menjadi isu keretakan antara Okinawa dengan Jepang mainland atau Jepang yang tinggal di pulau utama Honshu gitu. Lantas ya ini saya ambil cepat saja. Kemudian bab 5 ini berkaitan dengan rekonsiliasi antara negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang dan juga Amerika. Itu tidak mudah begitu saja terjadi rekonsiliasi ini. Nah, pada bab 5 ini dihadirkan tulisan ini dalam bentuk dialog secara panel, diskusi panel yang dibantu oleh yang dipandu oleh Hosoya dengan beberapa para pakar yang terkait dengan studi kewilayahan China. Di sini kita ada China, kemudian Korea dan Amerika. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana sebetulnya prospek hubungan antara Jepang dengan ketiga negara ini. Kemudian sama halnya dengan bab 5, bab 6 juga dihadirkan hasil dari diskusi panel. Juga hanya saja pada bab 6 ini adalah lebih menyoroti bagaimana ingatan sejarah dan hubungan internasional di Asia Timur yang dikaitkan dengan statement atau pernyataan AB dan kilas baliknya, ya. Pernyataan AB di tahun 2015 begitu. Terakhir bab 7 dan bab 8 ini lebih tulisannya lebih menyajikan pembacaan lebih lanjut gitu. Terkait misalnya di bab 7 ini ingatan sejarah dan sejarah internasional, dan juga apa saja sih bahan bacaan atau referensi yang terkait dengan peristiwa pada masa pasca perang, seperti itu. Ini gambaran setiap babnya. Nah, lantas saya sedikit lebih detail per bab di sini. Untuk ingatan sejarah pada masa pemerintahan Yoshida Shigeru ini ada 3 hal sebetulnya yang menjadi poin utama pembahasan. Ya, kita tahu bahwa pada saat ini kondisi Jepang adalah berada pada posisi masa pendudukan atau setelah Jepang kalah perang. Nah, di sini poin penting yang perlu digarisbawahi adalah
narasi ingatan sejarah ini dikaitkan dengan 3 hal. Pertama, pengadilan Tokyo gitu ya, pengadilan Tokyo. Apa sih pengadilan Tokyo ini? Ini adalah sebuah pengadilan yang diinisiasi oleh 11 koalisi ya, salah satunya termasuk juga Amerika. Dan ini selama 2 tahun, jadi dari tahun 1946 sampai 1948 ini bertujuan untuk memposisikan Jepang untuk bertanggung jawab terhadap kejahatan perangnya gitu ya. Jadi sebagai bangsa yang kalah perang, akhirnya Jepang tidak punya bargaining posisi dan akhirnya menurut aturan-aturan yang dibuat oleh Amerika, diantaranya adalah Jepang harus melucuti senjatanya, demilitarisasi gitu dan sebagainya. Nah, perjanjian ini pun terus berlanjut dengan adanya sistem perjanjian damai San Francisco. Di tahun berikutnya, nah, perjanjian San Francisco ini juga sebagai bentuk seruan dari Amerika dan koalisinya untuk meminta Jepang jika Jepang harus berkomitmen untuk setia dan bertanggung jawab, dalam arti bertanggung jawab untuk tidak lagi menggunakan aturan kolonialismenya. Jadi memang Jepang harus demilitarisasi, kemudian harus membayar reparasi negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang, seperti itu. Nah, sebetulnya kedua poin hal ini memang sudah ditentukan, memang Jepang tidak bisa lagi lepas gitu. Pengadilan Tokyo dan juga perjanjian damai. Hanya satu yang sedikit berbeda di sini, munculnya 3 sikap kelompok liberal lama ya, atau liberal ini. Nah, kelompok ini siapa? Jadi ketika saya baca di sini adalah kelompok yang dikritik oleh kelompok kiri. Kenapa dia dikritik? Ya karena dianggap kelompok liberal inilah yang secara tidak langsung menyebabkan bangkitnya militer sebelum Perang Dunia Kedua. Kita tahu ya ada peristiwa Mukden, kalau dalam bahasa Jepangnya itu kan Manchuria Jikeng gitu ya. Nah, kelompok inilah yang akhirnya pada pasca perang ini menyadari kesalahannya dan akhirnya mereka menganggap bahwa ya memang kami harus memperbaiki. Sehingga di sini ada statement dari Takeda Tomoki juga bahwa sebetulnya yang membuat Jepang sadar mengenai kesalahannya, bahwa dia sebagai menciptakan kengerian dengan Perang Dunia Kedua itu bukan karena pengadilan Tokyo dan San Francisco, tapi kesadaran dari sikap kelompok liberal lama ini. Nah, dari 3 peristiwa inilah yang pada akhirnya Jepang membangun narasi bahwa perang itu merupakan diplomasi yang salah gitu. Jadi perang itu adalah diplomasi yang error gitu. Sehingga kebijakan pada pemerintahan Yoshida itu lebih cenderung mengusung apa yang disebut dengan peace loving national doktrin gitu. Jadi ada rasa penyesalan akan masa lalu ini terus dibawa gitu. Seperti itu yang dilihat dari ingatan sejarah pada periode Yoshida Shigeru. Kemudian Murai Ryota pada bab 2 ini lebih menyoroti ingatan sejarah di mana Jepang ini kita tahu ekonominya sedang meningkat. Nah, ada pemaparan di dalam buku tersebut terkait dengan 4 dimensi atau mitos ya, kita bilang mitos, bahwa ini mitos pemahaman dari sisi Jepang mengenai sejarahnya. Bahwa Jepang ketika pasca perang ini dilihat sebagai collapse empire gitu ya, karena memang sangat hancur luluh ya. Nah,
Itu satu. Kemudian mereka mulai ada satu pemikiran mengenai penyangkalan terhadap kekuatan militer, kekuatan kolonial. Dan satu hal lagi, yang ketiga adalah rekonsiliasi dengan negara-negara yang dirugikan. Kemudian rekonsiliasi dengan musuh-musuh dari Barat. Jadi pada periode ini bagaimana kebijakan dari Perdana Menteri Sato Esaku ini membangun kembali kepercayaan dengan dunia internasional dengan cara menjalin atau memperbaiki rekonsiliasi dengan negara yang pernah dirugikan seperti itu. Satu lagi hal yang disorot dalam buku ini juga adalah bahwa ingatan sejarah ya Jepang itu adalah sebagai negara yang kalah perang seperti yang tadi sudah dikatakan. Salah satunya adalah citra Jepang dikaitkan dengan Perang Dunia Kedua itu kalah perang gitu. Nah, dari citra ini akhirnya membentuk sebuah komitmen Jepang untuk memperbaiki kondisinya di dalam negeri sekaligus juga memperbaiki hubungan diplomatik. Sehingga seperti yang kita lihat gitu, dari periode 1945 hingga hanya berapa tahun ya, sampai 1960 kita tahu Jepang sudah mulai recovery ya, membangun kembali ekonominya dan itu sangat signifikan perubahannya gitu. Dan dikaitkan dengan citra dia saya kalah perang seperti itu. Sehingga harus memperbaikinya. Satu lagi yang penting juga ini terkait dengan mitos bahwa dan dikaitkan dengan politik tentunya periode ini dikenal dengan Golden Age. Maksudnya apa? Ini terkait dengan ada sebuah partai politik yang begitu mendominasi yang kita tahu adalah LDP ya, Liberal Demokrat Party yang didirikan dari tahun 1955 dan ternyata dia bisa terus memegang kekuasaannya sebagai partai yang mendominasi hingga tahun 1993. Nah, partai inilah yang akhirnya membentuk berbagai kebijakan, tentunya dikaitkan dengan ingatan sejarah. Gitu. Terus ada faktor eksternal juga, seperti kita tahu ya, pada tahun 1961-an itu ya, ada satu peristiwa yaitu Perang Dingin. Perang Dingin antara Amerika dengan Uni Soviet pada saat itu. Nah, Perang Dingin ini ternyata secara tidak langsung dijadikan sebuah strategi oleh Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dalam menormalisasi hubungan dengan negara-negara yang dikolonialisasi gitu, seperti Korea dan Cina. Pada tahun 70 ini mulai ada isu-isu tentang kuil Yasukuni ya. Sebagai ada keinginan dari pemerintahan pada saat itu untuk melakukan memorial service bagi para pahlawan yang gugur membela negaranya. Nah, inilah yang akhirnya dampaknya sangat signifikan membuat hubungan Jepang yang sedang dijalin ini kembali memburuk gitu dengan negara-negara tadi saya sebutkan Cina, Korea dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini masih terus berlanjut pada periode Nakasone Yasuhiro 1982 hingga 1987 ini menyoroti bagaimana ingatan sejarah ini dikaitkan dengan kebijakan luar negeri Jepang gitu. Kita tahu pada tahun 1965-an itu ya, 60-an di situ ditulis sikap pemerintah di sini ya, di sini dibahas bagaimana sikap pemerintah terhadap isu-isu sejarah gitu, yang akhirnya memberi pengaruh terhadap hubungan diplomatik Jepang, Cina dan Korea. Nah, di tahun inilah mulai dinormalisasi kembali. Hanya saja seperti yang tadi muncul di periode sebelumnya, ada satu kontroversi. Ya, pertama tadi memang Yasukuni, kemudian satu lagi kontroversi terkait dengan ingatan sejarah yang dihadirkan dalam buku teks sejarah SMA, ya, yang membicarakan atau mengangkat isu mengenai peristiwa sejarah Perang Dunia Kedua ini. Nah, ini menjadi persoalan yang diprotes oleh Cina, kemudian disusul juga oleh Korea, seperti itu. Kenapa mereka memprotes
tentang buku teks sejarah ini karena ada kekhawatiran ya bahwa Jepang itu akan menjadi negara adidaya dan kemudian tanpa pada akhirnya akan bangkit kembali militerisme gitu. Seperti itu. Kemudian satu lagi yang dibahas di bab ini adalah bagaimana kontroversi kunjungan resmi Perdana Menteri ke kuil Yasukuni yang memunculkan perselisihan antara Jepang dengan Cina. Kita tahu ya, kuil Yasukuni itu mungkin Minasang sudah tahu, merupakan media yang digunakan oleh otoritas negara untuk mendorong, memberi semangat bagi para tentara Jepang yang ikut perang agar mereka percaya bahwa ketika mereka gugur, maka mereka akan diabadikan gitu sebagai dewa di dalam kuil Yasukuni itu. Nah, kontroversi ini muncul bagi Cina dan Korea juga karena di kuil tersebut itu disemayamkan atau diabadikan penjahat perang kelas A gitu. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C kan penjahat perangnya itu gitu. Ini yang menjadi masalah di periode Nakasone gitu ya. Selanjutnya ingatan sejarah juga tidak tidak hanya mempengaruhi hubungan diplomatis dengan negara-negara diplomatis luar negeri Jepang, tapi juga secara internal ingatan sejarah dan politik ruang atau political space di sini ternyata menjadi isu bagaimana terjadinya retakan antara Okinawa dengan Jepang mainland ini. Kenapa Okinawa ini menjadi isu gitu? Karena kan kita tahu Okinawa adalah daerah yang dijadikan pangkalan militer Jepang ya. Bahkan setelah Jepang mengembalikan Okinawa kepada Jepang di tahun 1972 ini, pangkalan militer Jepang itu masih tetap ada gitu. Dan ini menjadi permasalahan yang digugat oleh rakyat Jepang termasuk juga Okinawa gitu ya. Seperti itu. Nah, yang penting di sini juga adalah dengan begitu lamanya, kalau tidak salah 27 tahun Okinawa dengan Jepang itu terpisah karena perang ini, akhirnya membuat politik Okinawa itu sedikit berbeda gitu dengan di mainland, di pulau utama. Okinawa ini pada akhirnya di bawah pemerintahan pendudukan Amerika itu membangun partai politik yang independen yang terpisah dengan mainland, yaitu yang saya ketahui di tahun 1950 ini ada 3 partai sebetulnya ya. Di sini bisa kita lihat ada Ryukyu Democratic Party, kemudian Sosialis dan Okinawa People Party. Nah, ketiga partai ini sedikit berbeda hanya tapi di balik perbedaan itu ada satu yang sama diperjuangkan, yaitu bagaimana mereka berupaya menentang politik pangkalan militer AS gitu. Seperti itu. Nah, kemudian hal yang penting lagi adalah ternyata di mainland atau di pulau utama itu ada konflik secara politik. Bagaimana partai-partai yang masuk dalam konservatif sama yang progresif ini mereka riuh gitu, maksudnya mengalami seperti sekarang inilah gitu. Kenapa mereka bersitegang kedua partai konservatif dan progresif ini juga terkait sama pangkalan militer. Jadi yang satu ingin pangkalan militer ini dihilangkan, tapi yang satu tetap ada gitu, seperti konservatif itu supaya keamanan Jepang terjamin seperti itu. Satu lagi kita tahu ada satu gerakan dari orang Okinawa terkait dengan dia merasa dibedakan kan dengan mainlandnya ini. Kemudian ada satu gerakan Okinawa dengan mengusung narasi identitas Uchinanchu. Apa itu Uchinanchu? People of Okinawa. Jadi mereka seolah berbeda ya secara identitas. Kami orang Okinawa. Kemudian dia dibuat sebagai narasi perlawanan dengan Japan mainland atau Yamatonchu seperti itu. Lantas
di tahun 2015-an ya, berarti masih kontemporer, tidak jauh dengan kondisi kita sekarang ini. Di sini ada diskusi-diskusi ya yang diselenggarakan oleh para pakar ini untuk mempertanyakan mungkin kasih kita Jepang ini akan terjalin rekonsiliasi dengan Jepang, dengan Cina, dengan Korea dan Amerika. Nah, di dalam bab ke-5 ini adalah disajikan tulisan hasil conference di tahun 2015 mengenai isu-isu sejarah berkenaan dengan rekonsiliasi ketiga negara tersebut. Ya, apa yang jadi masalah? Sebetulnya langkah rekonsiliasi dituliskan di dalam buku ini adalah forgiving without forgetting. Jadi kita memaafkan tapi bukan berarti melupakan. Itu yang ditawarkan, tapi Cina ternyata belum bisa menerima hal itu karena kita tahu bagaimana hancurnya Cina gitu ya. Nah, lantas apa yang dirasakan oleh Cina pada saat itu? Mereka menyatakan bahwa peristiwa perang itu never forget. Never forgive, never forget. Jadi tidak termaafkan, tidak dilupakan gitu. Nah, ini terus dibawa ya karena pengaruhnya ya tadi dari Manchuria, Jikeng terus sampai sekarang Cina merasa dirugikan seperti itu. Ya, sama halnya dengan Jepang, dengan Korea juga ada perasaan Jepang memang membantu secara ekonomi, tapi tidak ada ungkapan yang menyatakan penyesalan secara tulus. Akhirnya ini yang membuat rekonsiliasi sepertinya agak sulit untuk dilakukan. Ya, seperti itu. Saya langsung. Kemudian diskusi panel ini juga kemudian berlangsung dengan melihat bagaimana ingatan sejarah dan hubungan internasional di Asia Timur. Ini yang dikaitkan dengan statement AB ya. Dianggap statement AB ini sedikit berbeda dengan statement dari Perdana Menteri sebelumnya. Misalnya Murayama ya kalau tidak salah ya, betul ya. Kemudian kenapa berbeda statement AB di sini? Bahwa AB ini ternyata memberi dampak yang positif gitu dari rekonsiliasi yang dianggap tidak memungkinkan karena ada satu pernyataan AB di buku itu disimpan ketiga Perdana Menteri itu pernyataan-pernyataan yang sedikit berbeda kalau AB. Pernyataan AB itu tidak hanya membahas pasca perang saja bagaimana kondisi Jepang, tapi dia seolah menyimpulkan dari sebelum pasca perang, kemudian pasca perang dan masa sekarang ini. Bahkan pernyataan AB itu ada satu yang mendapatkan respon positif, yaitu kita tidak boleh membiarkan anak-anak, cucu-cucu kita, dan bahkan generasi mendatang ditakdirkan untuk meminta maaf. Pernyataan ini tidak pernah ada di Perdana Menteri sebelumnya. Dan satu lagi, kita tahu tidak hanya tentara atau rakyat sipil aja yang jadi korban. Ada satu kasus Jugun Ianfu, seperti mungkin minasang tahu ya, di pernyataan Perdana Menteri sebelumnya itu tidak disinggung. Padahal Jugun Ianfu itu adalah hak ya asasi manusia ya. Gitu loh. Nah, di AB ini beberapa kali ada statement penyesalan bagaimana terkait dengan kondisi Jugun Ianfu. Nah, pernyataan AB ini akhirnya berdampak positif terkait dengan rekonsiliasi ketiga negara tersebut. Baik. Di akhir bab 7 dan 8 di sini sebenarnya hanya menampilkan untuk bacaan lebih lanjut gitu. Kenapa di sini? Karena masalah ingatan sejarah itu memiliki dampak yang signifikan gitu dalam menentukan kebijakan luar negeri Jepang, sehingga para penulis buku ini menyarankan bahwa memperkenalkan beberapa literatur yang membahas mengenai persoalan-persoalan ingatan sejarah gitu. Demikian juga di bab 7 juga sama memberikan referensi yang terkait dengan bab 7 dan bab 8 ya terkait dengan masalah ingatan sejarah Yasukuni, historical awareness dan sebagainya seperti itu.
Dan kesimpulannya, ya ini dari mungkin saya masuk juga di sini sebagai pembaca buku ini, dari pembahasan setiap bab itu terlihat bahwa ingatan sejarah atau historical memory ini mengenai peristiwa perang, terutama Perang Dunia Kedua yang terus berkelindan gitu seolah dengan berbagai aspek di dalam kehidupan masyarakat Jepang. Nah, memahami peristiwa sejarah seperti yang di dalam buku itu dikatakan oleh Miyagi Taizo merupakan hal yang penting yang dapat membentuk identitas nasional suatu bangsa. Dalam hal ini sebagai contohnya adalah Jepang yang terus yang terus menghadirkan, terus diingat, memori itu as a remembering, terus diingat agar masyarakat memiliki ingatan bersama, baik mengenai peristiwa sejarah yang dialami sendiri, atau kita juga tahu peristiwa sejarah itu didapat melalui pendidikan dan juga cerita rakyat. Nah, dengan demikian, seperti halnya ada satu adigium kuno atau pepatah ya, yang mengatakan bahwa dengan mempelajari dan mengetahui sejarah, akhirnya menjadi langkah awal kita gitu untuk menghindari sesuatu yang pernah terjadi atau untuk mencari solusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Wawa, ternyata menarik sekali pemaparannya dan cukup detail dalam pencernaan atau pembacaan buku ini. Selanjutnya rekan-rekan semua bisa bebas, santai saja mengajukan pertanyaan ke Ibu Wawat dan langsung saja dijawab oleh Ibu Wawat. Siapa yang mau bertanya? Bu Dia? Oke, Bu, ada satu pertanyaan masih menggelitik di otak saya. Waktu retakan Okinawa dengan mainland, itu kan Uchinouchu dan Yamatonchu ya. Itu kan 1950 ada 3 parti yang menentang pangkalan militer. Nah, menurut Bu Wat, gimana di buku itu? Apakah terrealisasikan sampai saat ini udah milik Jepang? Pangkalan militernya itu kan punya Amerika, gitu kan ya. Nah, kan diberikan kepada Jepang kan tahun 72 kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu sekarang ini pangkalan militer itu milik Jepang kah atau milik kita aja dulu sementara. Ya, untuk terkait apakah pangkalan militer ini milik Jepang ataukah Amerika, di dalam buku ini tidak dimention sebetulnya. Hanya saja ketika di Okinawa ini muncul partai politik yang begitu independen gitu. Nah, ini pada masa kependudukan ya. Nah, ketika Amerika mengembalikan pangkalan militer itu ke Jepang ya, saya tidak tahu apakah dikembalikan atau seperti apa pemiliknya. Di tahun 1972 itu ada kedekatan akhirnya, ada kok ada kedekatan, kemudian ada interaksi gitu antara partai independen yang di Okinawa ini dengan partai-partai yang di mainland gitu ya. Jadi di Okinawa itu ada partai yang cenderung konservatif, yang kanan, dan juga yang progresif ya, yang rata-rata berhaluan sosialis sih sebetulnya. Nah, mereka ini yang akhirnya terpengaruh juga dengan perseteruan, saya bilang sih perseteruan antara dua partai besar ini gitu loh. Kenapa mereka berseteru? Partai seperti Demokrat Parti yang notabene-nya ini adalah namanya konservatif, itu menginginkan Amerika itu tetap ada gitu di sini, pada saat itu tetap sebagai bagian dari Jepang dengan adanya pangkalan militer itu gitu, karena dengan adanya pangkalan militer ini menjamin keamanan Jepang pada saat itu. Tapi partai yang sifatnya progresif itu cenderung tidak menginginkan berusaha menghapus
pangkalan militer Amerika itu di Jepang gitu. Nah, ini kontra yang sangat ramai pada saat tahun 1970-an ini gitu. Seperti itu Pak Mejar gitu. Yang bisa saya sampaikan itu sih. Selamat siang, buat pertanyaan saya tadi kan ada ya pertanyaan kalau misalnya pemerintah Jepang itu nggak mau generasi-generasi selanjutnya itu dituntut untuk selalu kayak minta maaf gitu. Ya. Untuk respon masyarakat sendiri terhadap pertanyaan itu apa ya? Masyarakat terhadap pertanyaan itu? Ada pertanyaan itu. Pernyataan itu. Ya. Terima kasih. Baik, ya, ya boleh. Jadi ketika Perdana Menteri Shinzo Abe ini menyatakan menyatakan pidatonya pada anniversary 70 tahun pasca kalah perang ya, pasca perang itu di situ akhirnya banyak media Jepang yang bereaksi gitu. Terpecah juga sih sebetulnya. Ya, baik. Terpecah juga sih sebetulnya. Misalnya seperti Mainichi Shimbun itu justru sangat mengapresiasi gitu pernyataan Abe. Jadi kenapa bahwa Shinzo Abe tidak ingin generasi yang akan mendatang itu terus meminta maaf gitu, pernyataan meminta maaf. Karena sebetulnya dari Perdana Menteri yang sebelumnya itu saya sangat menyesali dan dengan perasaan yang sangat tulus memohon maaf itu ada dua pernyataan yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebelumnya yaitu Murayama dan juga Koizumi ya kalau tidak salah ya menterinya saya agak lupa betul ya itu pernyataan itu terus tanpa menyebutkan bahwa sampai kapan gitu loh kita akan dibebani dengan ingatan sejarah kelam ini gitu loh. Sehingga tapi saya baca juga karena di buku yang memori history memori ini juga disampaikan dilengkapi dengan pernyataan dari ketiga menteri itu saya bandingkan ketiga-tiganya menyatakan penyesalan gitu loh. Ketiga-tiganya menyatakan ingin merekonsiliasi hubungan diplomatik dengan beberapa negara. Tapi pernyataan yang bahwa oke saya tidak mau generasi berikutnya harus dibebani dengan minta maaf itu hanya ada di pernyataan Shinzo Abe. Itu satu. Kedua, yang kenapa ini juga mendapatkan apresiasi dari beberapa surat kabar gitu ya. Bahkan Amerika juga yang kurang begitu suka dengan pernyataan Abe ini pada saat itu tidak bicara tidak mengkritisi atau juga tidak memuji, tapi memang ini sesuatu hal yang strategi untuk rekonsiliasi akan terjalin. Nah, satu lagi, saya baca yang di dua menteri itu tidak ada bicara Jugun Iampu. Jadi seolah dianulir aja gitu bahwa ada loh penderitaan-penderitaan yang dialami oleh perempuan-perempuan di wilayah perang gitu. Nah, di Shinzo Abe itu dinyatakan sampai beberapa kali Jugun Iampu atau convert woman itu gitu. Itu yang mungkin akhirnya Cina sama Korea itu merasa sedikit ya mereka akhirnya membuka juga loh permasalahan kelam itu tidak ditutup-tutupi gitu ya. Dan ketiga di pernyataan Murayama sama di Koizumi itu tidak bicara secara detail bahwa negara ASEAN itu saya minta maaf kepada negara-negara yang pernah saya jajah atau apa. Tapi di Shinzo Abe itu dijelaskan, saya meminta maaf dengan tulus, saya mengukir dalam hati saya gitu ya di pernyataan itu, saya meminta maaf dengan tulus kepada negara Indonesia, Filipina itu dengan detail dijelaskan gitu. Jadi dari narasi yang disampaikan Abe ini saya melihat ada satu perbedaan ya bagaimana dia
begitu merasa menyesal atau ya tadi perasaan permintaan mohon maaf yang begitu tulus, tapi di akhir kalimat saya tidak ingin membebani anak cucu dan generasi berikutnya ini dengan masa lalu yang kelam sehingga dia harus terus minta maaf berkali-kali seperti itu gitu. Itu ya, saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Wawat. Ini bukan main. Paparannya rinci sekali. Maaf saya terlambat. Tapi dari bagian terakhir yang saya ikuti pun sudah terlihat bahwa paparannya sangat rinci dan runut. Itu memang hebat dosen-dosen kalian ini ya. Nah, di sini saya tertarik sekali dengan statementnya Shinzo Abe. Itu tadi terakhir sudah dijelaskan bahwa pernyataan maaf yang berkali-kali hanya disampaikan oleh Shinzo Abe. Makanya begitu saya Shinzo Abe tertembak saat itu saya langsung telepon ke Kedutaan Besar Jepang saat itu karena penyesalan saya. Penyesalan peristiwa itu. Betul sekali bahwa Shinzo Abe itu yang ingin sekali menyatukan kembali sehingga rekonsiliasi itu terjadi. Itu yang diharapkan dan mudah-mudahan tadi yang saya ingin penjelasan dari Ibu Wawat nanti di saat terakhir bahwa pendapat Ibu Wawat sendiri bagaimana dengan pernyataan di dalam kesimpulan tadi bahwa ingatan perang tetap ada di dalam memori masa perang bagi sebagai peristiwa sejarah. Nah itu menurut Bung Wawat sendiri bagaimana itu nantinya. Sebab apa? Sebab pernyataan Shinzo Abe ini yang dinyatakan berulang kali itu menunjukkan bahwa itulah bagian dari budaya Jepang. Bahwa dari sikap kalau kita lihat sikap orang Jepang itu mengucapkan terima kasih, membungkukkan badan, kita lihat lawan kita masih membungkukkan badan, dia membungkuk lebih jauh, yang akhirnya sampai membungkuk, begitu dilihat dia sudah berdiri, baru dia berdiri. Itu salah satu wujud dari budaya Jepang bahwa dia betul-betul ingin menyatakan kedamaian di dunia ini. Karena itu tahunnya pun dinyatakan dengan tahun kedamaian. Ya kan? Betul. Nah, itu yang diinikan. Ini hanya tambahan saja seperti yang diinikan yang disampaikan oleh Ibu Wawat tadi. Salah satu contoh lagi bahwa bagaimana rekonsiliasi prospek hubungan Jepang-Cina dan Korea-Jepang itu apakah mungkin bisa terjadi? Nah, itu mendapatkan pencerahan dari Ibu Wawat, apakah bisa terjadi dengan pernyataan yang berkali-kali itu, sebab kita lihat, kita tahu sendiri bahwa sekarang Jepang sudah membuka negerinya, banyak sekali mahasiswa Jepang, Cina yang datang ke Jepang untuk melakukan magang di Jepang juga banyak sekali. Apakah itu suatu tanda bahwa rekonsiliasi itu memang sudah mulai berjalan, terjadi, persiapan untuk mewujudkan menjadi satu hubungan diplomatik Jepang-Cina dan Jepang-Korea. Saya kira itu Bu Wawat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dia. Aduh, saya grogi nih harus jawab pertanyaan Ibu Dia. Baik, kenapa di akhir kesimpulan saya bahkan mengutip ya satu pepatah gitu, dan ini juga dikutip juga oleh Miyagi Taizo juga.
kita tidak akan tahu gitu loh tanpa kita pelajari sejarah, dan sejarah itu akan terus terbawa. Misalnya kalau tadi saya melihat Jepang kan ya. Nah, bagaimana kalau kita analogikan dengan kondisi sejarah Indonesia gitu? Kita nggak bisa menghilangkan dalam ingatan kita ada satu peristiwa, taruhlah kita ambil peristiwa 65 gitu. Ketika mengatakan peristiwa 65, ada satu ingatan kolektif di masyarakat kita, sebuah peristiwa yang mungkin kelam gitu ya, yang mungkin dikaitkan dengan revolusi atau apa gitu, seperti itu. Nah, ini pun hingga sampai saat ini si peristiwa 65 ini pun akan terus diingat, sehingga di sini fungsinya adalah memori, diingat atau mungkin bisa aja dilupakan. Jadi memori ini kan bisa remembering atau forgetting gitu. Nah, kalau saya lihat di Jepang dengan begitu banyak pernyataan dari Perdana Menteri yang sebelumnya gitu, dari Murayama itu tahun 1998 95 ya, saya agak lupa 95 kah atau 98, tapi di situ sudah menyatakan saya merasa menyesal, saya mohon maaf dengan tulus dari hati saya, dan itu terus akhirnya harusnya sudah selesai dong gitu kan. Tapi pada tahun berikutnya Koizumi itu tahun 2000-an kalau tidak salah ya, itu juga diulang gitu narasi ini. Sama dengan Shinzo Abe pun diulang dengan narasi yang perbedaannya dia seolah merangkum gitu peristiwa pada sebelum perang, kemudian masa perang, kemudian pasca perang gitu. Nah, dari sini kan kita akhirnya bisa menganggap bahwa ingatan sejarah ini adalah sepertinya perlu di remember gitu ya, perlu diingat. Kenapa? Agar tidak terulang lagi gitu. Dan Jepang sendiri berjanji, saya berjanji, itu ada pernyataan dari ketiganya, saya berjanji saya tidak akan mengajarkan tentang perang kepada anak cucu. Saya berjanji itu selalu, saya berjanji gitu. Itu narasi ini berulang-ulang disampaikan sehingga kita bisa meng-highlight apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan sama Jepang ini terkait dengan narasi perang. Nah, narasi perang ini kan terus dihadirkan gitu. Kita tahu terus dihadirkan setiap tahun di bulan Agustus itu selalu disampaikan, hanya mungkin apa yang disampaikan itu di situ kan lebih ke korban ya. Saya sebagai korban perang. Perang itu kejam, perang ini menghancurkan. Nah, perang ini kejam, perang ini menghancurkan, ini seolah terus dirawat, terus dipelihara menjadi ingatan kolektif, sehingga ketika ada rame-rame perang itu maka akan muncul lagi gitu ingatan akan trauma-trauma akan perang. Dan saya melihat juga dari buku-buku novel yang khususnya bagaimana sih perang itu dinarasikan, misalnya seperti Oe Kenzaburo gitu kan, mengangkat pasca perang itu dikaitkan dengan aspek psikologi dan sebagainya gitu. Belum lagi pengarang-pengarang lainnya. Nah, dari ini kan akhirnya bisa kita simpulkan bahwa narasi perang ini begitu apa ya? Sebuah narasi yang seolah ingin terus dihadirkan, tapi apa yang dihadirkannya adalah tadi ya kejam, perang itu menghancur dan sebagainya, sehingga nggak usah perang lagi gitu ya. Sehingga kan kita tahu sampai sekarang apa kelihatan Jepang ini menuju kembali ke era sebelumnya, membentuk sebuah negara dengan aturan kolonialnya, kan kita tidak melihat ya, saya belum melihat gitu ke arah situ. Jadi rasanya seperti itu sih kalau saya kaitkan dengan sebenarnya apa narasi sejarah apalagi perang itu bagi masyarakat Jepang ya, mungkin seperti itu.
Terus saya masuk ngecek sendiri. Baik, terima kasih banyak ke Bu Wot atas paparannya juga. Tadi belajar banyak sekali ya sebenarnya dari sini. Eh, Mulai dari pengantar dulu ya. Sebenarnya saya memang sangat 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 tidak paham detail ya tentang sejarah Jepang. Maksudnya beberapa saya baca tapi selalu lupa terus ya, ingat ada perang dingin terus lupa ini perang dingin itu siapa antara siapa gitu juga ya. eh Mungkin tapi lebih saya ingin bertanya. Jadi eh, pengantarnya itu saya melihat kan tadi dari paparan Bu Wawat juga ada begitu banyak ya sebenarnya ingatan sejarah dari terutama dari pasca perang itu banyak narasi yang kemudian dibuat dirangkai ulang gitu ya sebagai satu memori kolektif bersama tentang Jepang, dan utamanya tadi yang saya baca adalah gimana caranya perang ini tuh harus menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip kita ingat agar dia kemudian tidak terjadi kembali gitu ya, agar dia menjadi satu kesadaran bersama bahwa ini tuh sesuatu yang ya bahasa mudahnya yang udah jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Tapi kemudian kalau saya ngelihat dari satu perspektif lagi, ini tuh sebenarnya buku ini tuh ingin menunjukkan apa sebenarnya dari berbagai narasi itu gitu. Jadi terkadang kan maksudnya kita nggak bisa memungkiri kalau di saat kita menarasikan satu ingatan sejarah tertentu pasti ada yang mendominasi ya. Maksudnya ada satu partai tertentu yang mungkin bermain atau ada satu pihak tertentu yang dikala itu lagi punya kuasa dan dia yang mengontrol narasi sejarah itu gitu. Nah, dari situ saya tadi berusaha menarik-narik nih, ini lagi siapa yang punya kuasa nih untuk bisa bikin si narasi itu jadi dominan. Misalkan tadi di zaman apa namanya di Perang Dingin, Jepang itu justru memanfaatkan itu tadi buat bilang untuk bisa jadi satu medium justru untuk rekonsiliasi gitu misalkan. Terus naik lagi ke misalkan agak lompat dikit misalkan ke tadi zaman Shinzo Abe atau Perdana Menteri sebelumnya tuh sebenarnya udah menyatakan berbagai macam permintaan maaf gitu ya terkait ini. Terus ada klimaksnya gitu ya di Shinzo Abe bahwa kemudian kita nggak bisa biarkan generasi selanjutnya itu minta maaf gitu ya karena ingatan-ingatan yang seperti ini gitu. Tapi kalau saya lihat juga dari beberapa yang saya baca, beberapa tindakan-tindakan ya, misalkan Perdana Menteri itu yang dibaca secara apa ya, secara negatif ya oleh para peneliti, misalkan tentang kunjungan-kunjungan mereka ke Yasukuni Jinja gitu misalkan, itu kayak ada kontradiksi gitu ya. Jadi mereka di satu sisi minta maaf, tapi mereka di satu sisi secara simbolis menghargai misalkan para apa namanya orang-orang dalam tanda kutip yang dari sisi luar tuh ini penjahat perang, tapi bagi Jepang itu sendiri mereka adalah pahlawan gitu kan. Nah, tindakan-tindakan itu tadi yang bikin saya mikir lagi, ini jadinya satu lagi siapa nih yang dominan, atau justru buku ini tuh ingin memperlihatkan bahwa dominasi ini tuh justru kita sebar gitu. Jadi sebenarnya memang ada banyak narasi yang lagi bermain, tapi kemudian tujuannya tuh tetap sama gitu. Jepang itu lagi ingin ke satu arah bahwa perang ini adalah sesuatu memori kolektif bersama yang memang dalam tanda kutip harus kita hindari atau kita apa kita ulang lagi agar selanjutnya hubungan diplomasi itu bisa jadi lebih baik dan sebagainya kayak gitu. Nah itu pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau dirangkum buku ini mau nunjukin apa sih sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Panjang ya. Nggak apa-apa. Saya jadi belajar. Di buku itu ya, di buku ini nih yang apa memori ini, dibuka halaman pertama ada satu pernyataan, sejarah dibuat oleh pemenang gitu ya.
sejarah dibuat oleh pemenang. Ya kita tahu lah ya bahwa siapa sih yang punya sejarah, tentu orang-orang yang dominan di sini, yang seperti kasus 65 pun siapa yang membuat narasi 65 itu gitu loh. Itu akhirnya apa namanya dekonstruksi ulang gitu loh dengan narasi-narasi yang sifatnya perlawanan lagi gitu. Akhirnya dibuat kontestasi sejarah yang baru lagi gitu loh. Tapi di buku ini dinyatakan bahwa kita tidak melihat sejarah itu dibuat oleh pemenang gitu. Itu dari awal udah ada statement itu gitu loh. Jadi saya juga bertanya-tanya, lantas apa yang mau disampaikan dengan ini? Apakah mau diperlihatkan politiknya kah? Apakah mau diperlihatkan dinamika pemerintahan Jepang dalam membangun diplomasi dengan negara lainnya ya, atau neighboring country-nya gitu? Ataukah memang peristiwa sejarahnya kah gitu loh? Tapi yang saya lihat dari sekian bab ini bahwa ada huru-hara politik, kemudian berbagai diplomasi, kemudian kebijakan baik dari dalam dan juga keluar nih, seolah tidak langsung ingin menyatakan bahwa ini loh, ingatan sejarah itu selalu berkorelasi dengan apa yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Bahkan ada satu pernyataan begini, pada masa Jepang ini berhasil recovery dari kehancuran pasca perang, ya, di situ dengan gampangnya menurut pengamat luar ya, dengan gampangnya Jepang membalik keadaan menjadi sebuah negara dengan recovery paling cepat di tahun 60-an itu sampai 70-an itu kan masa Jepang memperbaiki kondisinya yang hancur luluh lantah gitu. Nah, kondisi di tahun 70-an ini juga ada seorang pengamat yang menyatakan bahwa ini ada kaitannya loh dengan ingatan sejarah. Kita tahu bagaimana dulu Jepang begitu gilang gemilang saat dia menjalankan peraturan kolonialisasinya setelah dia berhasil melampaui budaya Barat tuh ya, bukan melampaui mungkin, mensejajarkan dirinya dengan Barat dengan Fukoku Kyohei-nya, negara kaya dan militer kuat, sehingga dia bisa akhirnya mengalahkan Rusia sebagai apa tuh beruang Asia ya atau apa istilahnya. Kemudian juga Cina, kemudian juga Korea. Akhirnya ingatan akan kemenangan, ingatan sejarah akan kemenangan Jepang dalam perang-perang sebelumnya itu ternyata mengendap gitu dalam kesadaran kolektif masyarakat Jepang itu. Akhirnya ketika dia luluh lantap pada periode 1946 itu kan tidak lama loh kalau saya lihat, hanya berapa belas tahun gitu. Ya nggak, 15 tahunan kurang lebih gitu. Ya bisa begitu struggle menjadi mengubah keadaan yang tadinya hancur luluh menjadi sebuah negara yang secara perlahan, bukan perlahan, mungkin berlari menjadi negara yang mulai menunjukkan kekuatannya baik dalam ekonomi ya khususnya, karena dia sudah meninggalkan lagi peraturan militer yang mengusung imperialisme gitu, seperti itu. Nah, itu pun akhirnya kemenangan-kemenangan Jepang di 1960 itu suka nggak suka dikaitkan dengan ingatan sejarah. Jadi memang buku ini akhirnya saya melihat seolah menghadirkan per periode sih, lebih enaknya gitu. Walaupun di antara periode misalnya gini, pada tahun 1946 itu Jepang tidak ada ingatan tentang perang atau pasca perang itu tidak begitu saja muncul awareness-nya gitu. Justru ketika muncul ingatan pasca perang itu di tahun 1980-an seperti itu. Dinyatakan di dalam buku ini gitu. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya buku ini dari suara siapa gitu kali ya? Apakah ini dari suara pemerintah atau dari siapa? Dari awal dinyatakan ini sejarah di sini pemenang loh gitu. Bukan, tapi justru ingin menghadirkan kondisi Jepang seperti ini, seperti apa. Makanya ini adalah hasil penelitian kolaborasi
dari para pakar kewilayahan, misalnya dari Cina, dari pakar Cina, kemudian Korea, dan juga Amerika. Jadi yang ingin dihadirkan sepertinya gagasannya adalah begitu pentingnya ingatan sejarah itu dalam kehidupan sekarang dan nanti gitu. Rasanya seperti itu. Terima kasih banyak tadi. Menanggapi lebih lanjut itu sebenarnya lebih ke tapi enggak lebih lanjut sih, maksudnya saya lebih penasaran memang sebenarnya tadi ke Amerikanya ya, karena memang hubungan Jepang sama Amerika ini agak lucu juga. Selama ini tuh saya memahami Jepang itu kayak mau ke Amerika terus, udah menganggap dirinya setara, tapi habis itu kayak mundur, ada kalanya kayak mundur lagi, ada kalanya kayak love hate relationship gitu. Jadi di satu sisi aduh aku sayang dia, tapi di satu sisi aduh enggak, aku ingin menandingi dia gitu ya, dia musuh aku dan sebagainya gitu. Tapi kalau lihat dari narasi, kalau balik ke tadi narasi bukunya tadi, terima kasih banyak, saya mungkin juga jadi dapat ya, karena memang awalnya saya mikir buku ini apakah memang tujuannya menggambarkan satu dinamika ya, tapi dinamika ini nggak sekedar nebar-nebarin oh narasi A B C D E dengan apa, dengan datar gitu ya, tapi benang merahnya mungkin tadi udah buat kasih tahu juga ya, bahwa ada satu memori kolektif atau memori sejarah itu jadi satu bagian yang penting untuk ngelihat gimana Jepang itu sekarang, dan bahkan semuanya juga apa namanya terhubung gitu ya dengan politiknya, kemudian sejarahnya itu bikin kita tahu gitu ya, istilahnya kenapa Jepang yang sekarang tuh jadi yang sekarang gitu juga gitu sih ya. Oke, terima kasih banyak mungkin. Oke, boleh, siap. Tentang Benar, saya juga sebelum membaca buku History Memory ini dan mungkin sebelum menjelajahi sejarah tuh seperti apa ya, saya juga bingung kok kayaknya Jepang takut ya sama Amerika, kok selalu mengglorifikasi Amerika gitu ya. Ternyata di sini tuh ditulis gitu loh, dari ada kriteria gitu bagaimana Jepang membangun diplomasinya dengan negara seperti China sama Korea dan juga dengan Amerika. Ternyata ada perbedaan yang signifikan gitu loh, cara mentreatment atau cara Jepang membangun diplomasi dengan Amerika. Kita tahu ya, di sini dituliskan dalam buku ini hubungan antara Jepang sama Amerika itu didasari hegemoni sebetulnya. Hegemoni Amerika sebagai negara yang menjaga tatanan global gitu. Amerika sebagai adidaya itu mungkin bisa kita katakan mulai terbentuk sejak dia menghancurkan Jepang sih kalau saya lihat gitu loh. Nah, posisi Amerika yang begitu dominan, yang menghegemoni inilah yang akhirnya membuat Jepang harus ekstra hati-hati dalam berinteraksi dengan Amerika. Dia cenderung tadi betul tarik ulur, kadang dia hegemoninya kadang di bawah, karena dia mempertimbangkan isu-isu yang ada kaitannya sama ingatan sejarah gitu. Seperti itu. Nah, dinamika hubungan Jepang sama Amerika ini kan akhirnya berkelindan ya, berkaitan erat dengan pasca perang dan pasca perang dingin tuh. Tadi saya juga lupa menjelaskan kenapa pasca perang dingin ini kan berarti ada dua pihak ya yang berkonfrontasi. Satu yang sifatnya tadi Amerika dengan beberapa negara yang negaranya, dan satu adalah Uni Soviet. Kita tak tahu secara ideologi, ini kan perang ideologi sebetulnya, bukan perang yang tembak-tembakan, tidak ada perang pada saat itu, tapi perangnya adalah ideologi. Nah, bagaimana ideologi salah satu negara yang berkuasa saat itu bisa muncul sebagai ideologi yang dominan, maka dia harus mempengaruhi dong negara-negara lain mau ikut ideologi yang mana gitu, yang Amerika kah atau ideologi yang Uni Soviet, seperti itu. Nah, satu sisi Cina sama Korea juga takut dengan Uni Soviet itu. Dia akhirnya memposisikan dirinya, negaranya tuh kita akan berdiri di pihak mana gitu, seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya digunakan oleh Jepang untuk strategi untuk membangun menormalisasi lagi hubungannya dengan negara-negara seperti Korea dan China. Nah, Korea dan China merasa takut gitu loh.
Karena Jepang dengan Jepang dengan Amerika itu kan pada saat itu sekutu gitu loh. Kan ayo kita gampangnya ya, kita jalin lagi hubungan diplomasi ini, mereka otomatis karena takut, oke lah ikut gitu. Itu yang dikatakan akhirnya strategi Jepang menggunakan kondisi perang dingin. Nah, ketika perang dingin ini selesai gitu, kalau nggak salah 95-an ya, saya lupa tuh. Perang dingin ini selesai, ada kebijakan lagi yang berubah gitu di sini. Ada kebijakan lagi yang berubah gitu. Seperti itu disampaikan juga ya. Jadi akhirnya ternyata memang narasi yang terkait dengan ingatan sejarah itu begitu penting gitu, memposisikan bagaimana sebuah negara atau seperti Jepang ini memposisikan atau membangun, mengkonstruksi identitasnya atau politiknya atau apanya itu dikaitkan dengan itu ingatan sejarah gitu kayaknya. Betul banget, terima kasih dari Wawan. Di terakhir juga iya sih, saya ingatnya perang dingin tuh ya perang ideologi itu ya, terus tadi juga di Uni Soviet dan sebagainya gitu. Cuman saya perspektifnya dulu pertama belajar tuh tentang Foucault ya, jadi The End of Ideology gitu ya, atau jadi gimana caranya sebenarnya pasca itu ideologi yang dominan yang bikin satu tatanan global itu kan sebenarnya demokrasi liberal gitu ya. Dan mau nggak mau Jepang itu sebenarnya emang awalnya udah deket sama Amerika dan mereka kayak dalam tanda kutip udah berteman gitu. Cuman tadi saya dapat insight baru, ternyata Cina Korea di situ juga dalam tanda kutip pontang-panting gitu ya. Jadi Jepang tuh punya agak punya kekuatan diplomasi untuk ayo ikut gua nih atau ayo berteman lagi nih gitu ya. Meskipun mungkin pasca perang dunia itu juga menurut saya juga pasca perang dingin itu menurut saya juga jadi menarik lagi karena tadi juga dinamikanya berubah lagi. Mungkin juga di satu sisi Cina juga tetap aja gitu ya, tadi never forget never forgive-nya itu masih kerasa mungkin ya sampai sekarang justru saya lihatnya ya. Tapi dari politiknya gitu, karena dari sisi lain tuh kayaknya berteman aja ya. Yang tadi Budia bilang mungkin maksudnya pelajar juga banyak ke sana dan sebagainya gitu. Mungkin itu sih tadi banyak insight yang didapatkan. Terima kasih banyak. Jadi ada yang di Zoom? Oh, belum ada. Oh iya, sekalian mungkin rekan-rekan yang di Zoom kalau ingin ada pertanyaan boleh silakan unmute dan langsung bertanya gitu ya kepada pembicara. Suaranya bisa masuk kok ke sini juga. Silakan, terima kasih. Dari yang lain juga dari sini. Terima kasih Bu Wawan, menarik sekali diskusinya. Dari pemaparan Bu Wawat, saya melihat bahwa buku ini bisa melihat dengan perspektif kritis ingatan perang sampai dengan diterbitkannya buku ini. Seperti tadi Ibu Wawat jelaskan, buku diterbitkan pertama tahun 2007 dalam bahasa aslinya bahasa Jepang, lalu kemudian diterjemahkan tahun 2020. Sebenarnya pertanyaan saya agak bersinggungan dengan yang disampaikan oleh Pak Julius. Pak Julius tadi bertanya mengenai sebenarnya buku ini mau bilang apa sih? Saya ingin melanjutkan dengan bertanya kepada Ibu Wawat pertama. Kalau buku ini adalah kritik, saya nggak tahu apakah Bu Wawat pertama setuju dengan pernyataan ini atau tidak. Apakah buku ini adalah bentuk kritik terhadap wacana arus utama pada saat itu, anggaplah 2000-an atau sebelumnya, tentang ingatan perang yang menempatkan Jepang sebagai yang kalah, sebagai yang korban. Nah, apakah ini adalah bentuk kritik terhadap wacana tersebut? Kalau iya, kira-kira konteksnya apa yang membuat kritik tersebut muncul di tahun 2000-an? Dan kemudian, kenapa tahun 2020-an, jarak 13 tahun, kemudian buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris?
Jadi bagaimana pembacaan Bu Wawat terhadap konteks buku ini? Desne, ini sensei. Baik gini, ini berarti kan saya katakan keluar konteks dari buku tersebut ya sebetulnya. Karena ketika saya membaca buku ini, kenapa buku ini diterbitkan pada 2007? Ada sesuatu di balik itu gitu loh. Nah, berarti saya perlu melakukan pembacaan gitu yang berkaitan dengan kondisi Jepang pada tahun 2000-an gitu, ya kan, tahun 2000-an. Nah, saya sih mohon maaf nih, saya belum ini jadi mengingatkan saya akhirnya oh iya ya, saya kenapa tidak melihat konteks tahun 2000-an ini gitu loh. Ini kan boleh dikatakan sejarah kontemporer dong gitu ya. Sehingga kenapa buku ini kok bisa keluar gitu. Dan tadi juga bahwa ketika sebenarnya gini, ini diterbitkannya memang 2007 ya, tapi di situ ada pernyataan di dalam pendahuluan ini bahwa ini adalah hasil penelitian kolaborasi yang diadakan lebih dari 1 dekade gitu. Jadi kan mengacu ke arah itu berarti permasalahannya adalah jauh sebelum tahun 2000-an dong ya, gitu loh. Kalau buku ini apa namanya sebagai hasil penelitian selama 1 dekade ini gitu, ya bisa saja kita mundur tahun berapa. Saya rasa ini adalah justru apalagi di situ muncul di belakangnya itu ada statement dari Perdana Menteri sebelumnya yang apa namanya kok saya jadi lupa ya. Perdana Menteri sebelumnya sebelum Koizumi itu lupa tiba-tiba. Nah, itu kan tahun 1995 gitu. Berarti itu saja sudah masuk, berarti kita tidak lagi melihat konteks yang 2000-an. Maruyama. Kenapa? Maruyama. Ya Maruyama tuh tiba-tiba lupa. Di situ kan di juga Maruyama itu. Berarti artinya yang saya lihat konteksnya adalah bukan tahun 2000-an gitu ya. Jadi mungkin tahun 95 ya, pada saat itu memang sudah masuk. Nah, apa yang terjadi pada tahun jadi ini sebenarnya kalau saya lihat apakah ini sebagai wacana kritis atau apa? Saya rasa bisa jadi iya atau bisa jadi si posisi para peneliti ini mencoba memposisikan diri secara objektif gitu, tanpa ada kepentingan apapun, berusaha menghadirkan narasi-narasi terkait dengan ingatan sejarah yang kemudian dikaitkan dengan seperti apa nih dinamika politik, kemudian diplomasi, hubungan diplomasi. Karena di buku itu pun juga tidak mengacu kepada pemerintahan Jepangnya saja, misalnya bagaimana sudut pandang dari Cina gitu, bagaimana dari Korea gitu, tidak melihat ada satu kepentingan gitu. Saya pribadi melihatnya seperti itu, tidak melihat ada satu interest terhadap satu pihak gitu. Jadi si peneliti ini berusaha berpijak dengan pandangan yang objektif, mengaitkan antara dinamika politik dari setiap periode ke periode dan juga tadi hubungan diplomasi dengan negara-negara saya menganggap tanpa pretensi apapun ya. Jadi dihadirkan begitu saja. Tapi apakah ini memang sebagai wacana narasi? Ya saya harus melihat lagi wacana narasi ini untuk mengkritiki wacana yang mana gitu. Saya harus melakukan pembacaan lebih lanjut dengan buku-buku yang lainnya gitu loh. Jadi ketika ada satu buku sejarah, ini suara dari siapa, kemudian kan pasti ada
ada apa namanya, ada sebuah suara lain ya. Apakah itu sifatnya resistensi atau apa gitu. Nah, sayangnya saya mungkin tidak bisa menjawab begitu detail dalam hal ini karena saya belum menemukan buku lainnya yang dijadikan sebagai apa ya namanya kritik dari buku ini gitu. Jadi mohon maaf berarti harus cari lagi nih saya gitu. Tapi terima kasih pertanyaannya sangat seperti itu Pak Himi. Kebetulan pembimbing saya itu memfokuskan penelitiannya salah satunya pada bidang ingatan perang, Bu. Jadi beliau mengkategorikan ingatan perang itu menjadi dua, dengan ujung paling kiri adalah ultranasionalis dan ujung paling kanan adalah apa sebutannya, ultra progresif mungkin. Maksudnya kita bisa lihat yang ujung paling kanan adalah yang mengglorifikasi kejayaan Jepang di masa lalu, sementara ujung paling kiri adalah yang menempatkan Jepang, dirinya sendiri, sebenarnya bukan dirinya sendiri ya, militer Jepang sebagai penjahat perang dan itu tidak boleh terulang lagi gitu misalnya. Nah, kembali kepada misalnya bidangnya Bu Wawat gitu, narasi sastra. Kalau kita lihat, karena kebetulan perhatian saya banyak dicurahkan kepada karya-karya populer, Bu. Salah satu yang terkenal adalah anime-anime Ghibli yang banyak mengangkat narasi anti perang. Tokoh-tokoh militer diposisikan sebagai antagonis misalnya, kemudian tindakan perang selalu digambarkan sebagai pembawa bencana bagi masyarakat yang lebih luas misalnya. Jadi mungkin salah satu wacana arus utama, setidaknya seperti yang diperlihatkan oleh budaya populer Jepang, adalah seperti itu. Nah, kemudian seperti pemaparan Bu Wawat, buku ini membahas pemosisian tersebut secara kritis, sehingga saya ingin mengajukan pertanyaan tambahan, apakah bisa kita baca bahwa keberadaan buku ini adalah salah satu dari perkembangan wacana nasionalisme di Jepang gitu misalnya. Tahun 2007 kita bisa ingat bahwa itu adalah masa naiknya Abe Shinzo periode pertama. Tapi itu tahun 2008 ya. Tapi maksudnya menjelang itu ya. Apakah itu bisa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah kontemporer seperti itu, Bu? Ya, saya coba jawab. Di buku ini kayak ada satu paragraf sih yang bicara masalah tadi ultranasionalis dan sebagainya yang progresif itu, tapi tidak dipaparkan begitu jelas gitu. Jadi saya menganggap ini bukan sesuatu yang penting rasanya gitu. Tidak didiskusikan bagaimana pandangan yang progresif, yang tadi yang mengglorifikasi perang atau tadi tidak dikatakan itu, di lebih ke ingatan sejarah saja. Hanya saja yang mungkin saya highlight itu tadi itu terlihat sekali memang seperti yang tadi Pak Himi katakan dalam produk-produk budaya populer atau film-film juga ya, misalnya. Kita melihat kalau tidak salah nih, mohon dikoreksi, Jepang itu dalam budaya populer cenderung memposisikan dirinya itu seolah jadi korban gitu ya. Kemudian juga tentaranya yang tadi seolah ya penjahat dan sebagainya. Karena memang yang image itu yang dibangun gitu loh oleh orang Jepang ya secara umum.
mengenai ingatan sejarah akan Perang Dunia. Jadi korban kalah perang dan tindakan yang mengerikan, 3 hal. Di situ ditulis loser gitu dibilangnya. Ya kan kita bisa kalah perang, tapi kalah perang yang ya kehilangan semuanya gitu. Nah, ketiga narasi ini kan terus juga akhirnya diulang gitu. Bahkan kayak salah satu anime juga kan Otaru no Haka ya, kalau tidak salah. Itu kan gambaran bagaimana kengerian perang, kemudian bagaimana apa namanya anak kecil itu yang harus menjadi korban terpisah dengan orang tuanya juga. Itu kan gambaran bagaimana Jepang memaknai ingatan akan sejarah perang. Atau satu lagi bagaimana posisi sejarah perang dunia ini dianggap sebagai korban. Maksudnya Jepang itu sebagai korban loh kami gitu. Kita tahu ya, saya kebetulan sering mengikuti seperti webinar dari Hawaii University itu, saya melihat kayak ada saksi-saksi yang menjadi korban perang Hibakusha gitu ya. Hibakusha itu dan dia di situ menjelaskan personal naratif gitu ya. Bagaimana kesaksian dia akan perang, bagaimana penderitaan dia dan sebagainya. Dan ini tidak cuma sekali atau 2 kali itu kayak seolah ada satu plan gitu. Bahwa ini terus diingat terus gitu bahwa Jepang ini sebagai korban. Apakah ini juga, saya nggak tahu, ini berbeda dari buku ini ya, maksudnya saya bicara keluar konteks dari buku ini. Jadi seolah ada satu tujuan di balik dengan munculnya seminar-seminar yang tadi menghadirkan para hibakusha itu untuk menjustifikasi bahwa kami korban perang loh gitu. Jadi tampaknya seperti itu. Cuma ya buku ini tadi perlu pembacaan lebih lanjut sebetulnya untuk supaya kita dengan gamblang, dengan tegas menyatakan ya buku ini adalah sebagai bentuk kritis terhadap suara mungkin dari pemerintah terkait dengan sejarah atau ya ini ya apa mungkin seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu. Saya rasa kita juga bisa membaca kritis mengenai periode penerjemahannya gitu misalnya Bu. Kenapa tema ini di masa ini 13 tahun sejak penerbitannya, saya juga tidak punya jawabannya sih, tapi mungkin kita bisa bersama-sama memikirkannya secara kritis untuk membaca lebih lanjut mengenai buku ini. Terima kasih Bu Wawat. Mungkin saya coba ikut meramaikan pertanyaan. Tadi kesimpulan saya dari pemaparan Bu Wawat itu bahwa memori sejarah kolektif itu bisa menjadi satu alat motivasi atau alat pemicu baik diplan oleh pemerintah atau memang sudah menjadi modal dasar bagi masyarakat. Tadinya kan Jepang maju ya, sudah maju menjadi negara yang pada masanya maju, kemudian hancur di Perang Dunia Kedua, kemudian memori kolektif hancur luluh lantak itu menjadi modal semangat untuk membangun Jepang dari sekitar tahun 60-an sampai 80-an. Kemudian tahun 90-an itu sebenarnya Jepang memasuki periode ekonomi grafik yang menurun sehingga disebut the lost decade. Dan the lost decade itu efeknya sampai sekarang. Sebenarnya grafik Jepang itu secara ekonomi nggak pernah naik lagi. Pertanyaan saya, apakah deretan ini Perdana Menteri yang 2 pertama cuma minta maaf tahun 90-an, oh ternyata nggak cukup nih. Kalau mau maju kita harus kolaborasi sama negara tetangga. Ini zaman internet, ini zaman globalisasi. Berarti kita nggak boleh punya utang-utang yang membebani bangsa. Apalagi diramalkan
Jepang dengan aging society-nya tahun 2050 atau 2100 bangsa Jepang bisa punah punah ya. Aduh, Abe kan mikir dong, "Wah, anak cucu gue gimana nih? Udah tinggal dia sendiri, musuhnya di sekelilingnya gitu kan." Jadi gue harus lebih terus terang, harus lebih jujur, harus lebih bayar utang juga Ian Fu. Pertanyaannya adalah apakah menurut Bu Wawat memang sepanjang yang kita tahu kan Jepang selalu merencana untuk 100 tahun ke depan sudah dipikirkan 100 tahun ke belakang gitu kan. Apakah menurut Bu Wawat ini bagian dari skema nasional untuk menyelamatkan, justru untuk menyelamatkan bangsa Jepang itu sendiri. Jadi memori kolektif itu memang dipakai untuk kemajuan bangsa Jepang itu sendiri. Bagaimana Bu Wawat? Terima kasih banyak Ibu Susi ya. Pertanyaan yang ini juga kayaknya perlu dirangkai kembali ya gitu. Betul tadi apa namanya peristiwa ini ya, ingatan sejarah juga akhirnya dikaitkan juga dengan setiap peristiwa yang terjadi pada satu periode gitu. Misalnya contoh pada tahun 1980-an ini kan Jepang seolah dengan kekuatan ekonominya gitu loh, dia menjadi sebuah negara yang superior dong di antara negara Korea. Sehingga negara Korea pun bahkan ya kita membalas dengan kebaikan gitu, ada narasi gitu pada periode 70 sampai 80 itu narasi dari Perdana Menteri apa dari Cina itu ada sebuah narasi membalas dengan kebaikan. Jadi yang sesuatu yang buruk tampaknya kita balas aja dengan kebaikan. Itu kan saya rasa itu ungkapan politis banget gitu ya. Nah, tapi ini berubah, ungkapan politis ini berubah di tahun 90-an ya. Ketika Jepang mengalami terkait dengan ekonomi, sementara Cina mulai tampak gitu loh. Posisinya jadi berubah, justru Cina yang maju. Nah, ini mengubah juga gitu loh. Akhirnya apa kebijakan itu Cina udah nggak mau lagi mengikuti apa narasi yang yang diinginkan oleh Jepang gitu, dan akhirnya apa ya bargaining posisinya juga berubah gitu. Ini kenapa? Ya itu terkait dengan kondisi ekonomi. Jadi satu sisi kenapa Cina akhirnya merasa lebih dominan dengan Jepang, itu juga ada satu rasa ya ingatan sejarah, dia pernah dikalahkan dong sama Jepang. Otomatis ketika secara ekonomi kuat, dia ingin menjadi sebuah negara yang tidak lagi mau diatur-atur oleh Jepang gitu. Dan sedikit clash misalnya akhirnya memunculkan sedikit misalnya ada masalah kayak buku dan sebagainya atau kunjungan ke kuil Yasukuni itu kan ya ini juga sangat dilematis ya bagi orang dari negara lain, mungkin dari Cina dan sebagainya. Yasukuni adalah lambang dari penjahat perang, karena apa, di situ disemayamkan penjahat perang kelas 1, yaitu penjahat yang dikategorikan adalah penjahat yang merusak kedamaian gitu kan, seperti itu. Nah, di Jepang juga ada pada pemerintahan saya lupa, Nakasone kalau tidak salah. Dengan kondisi banyaknya konflik, maksudnya pandangan negatif terhadap kunjungannya dia ke Yasukuni, pun akhirnya dia berupaya untuk menahan diri untuk tidak hadir gitu. Jadi setiap periode itu ada perubahan bergantung dengan pada saat ini Jepang kondisinya seperti apa. Nah, jadi kembali lagi, apakah ingatan sejarah ini memang ternyata memberi manfaat untuk kemajuan atau apa? Kita kembali lagi ya, sebetulnya fungsi memori itu apa gitu. Kan fungsi memori itu apakah memori ini as forgetting atau as remembering gitu loh. Ketika kita ada memori-memori kelam, kita upayakan kita lupakan. Kita berusaha untuk melupakan gitu ya. Nah, di sini fungsinya adalah memori ini mau dibuat seperti apa gitu. Apakah memori as remembering? Ketika memori as remembering, ya terus dihadirkan
ingatan akan perang, tapi tentu dengan tujuan politis juga gitu, Bu. Seperti itu yang saya tampilkan. Saya nggak melihat lagi ya dalam narasi Jepang khususnya bahwa Jepang itulah adalah sekarang ini agresor dan sebagainya. Mungkin pada tahun sebelumnya narasi itu ada gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Tadi sambil melakukan penelusuran, sepertinya kan proses penerjemahannya tuh dibantu oleh The Tokyo Foundation for Policy Research, Bu ya. Ini sih menyebut dirinya sebagai lembaga independen, namun menariknya mendapat sokongan dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang pada saat ini berarti artinya. Dan ini di buku diterjemahkan tahun 2020 yang salah satunya ditandai dengan semakin maraknya ekspresi nasionalistik oleh para pemimpin di Jepang. Jadi mungkin kita bisa melihat juga bahwa terjemahan buku ini bisa dimungkinkan dalam kondisi saat ini mungkin. Kita nggak tahu ya, kalau seperti tadi Bu Wawat bicarakan tahun 90-an atau 2000-an atau sebelumnya lagi, wacana arus utamanya adalah pemosisian Jepang sebagai refleksi diri sebagai agresor atau sebagai korban dari masyarakatnya adalah korban dari pemerintah militer, perasaan ingin minta maaf gitu ya. Mungkin kondisi zamannya tidak memungkinkan di tahun 90-an atau sebelumnya untuk mengeluarkan narasi-narasi seperti ini. Jadi walaupun kita yakin bahwa para penulisnya berusaha menjunjung objektivitas akademik, tapi kita sebagai pembacanya bisa berusaha untuk mengkritisi, karena pasti kita sendiri pun ada bias yang kita punya sendiri yang bisa dikritik oleh orang lain gitu ya. Jadi saya rasa konteks-konteks yang melingkupi buku ini termasuk juga penerjemahannya bisa di ini. Nah, Bu Wawat berfokus penelitiannya dalam bidang sastra. Saya ingin loncat ke apa yang dilakukan oleh Bu Wawat. Kalau dari karya-karya yang Ibu teliti, biasanya ingatan perang seperti apa, Bu, yang dimunculkan oleh karya-karya yang Ibu dalami? Terima kasih ya pertanyaannya dan juga apa informasi itu saya jujur agak terlewat itu ya. Tapi memang di sini pun dikatakan bahwa kami adalah peneliti independen memang gitu. Tapi ketika tadi itu disokong oleh pemerintah Jepang, kita tidak bisa menganulir ya bahwa ada sesuatu nih, ada kepentingan tertentu gitu di balik objektivitas para peneliti itu. Ada bias-bias, maksudnya bukan berarti tanpa ada makna, bukan berarti tanpa ada kepentingan. Kenapa pemerintah Jepang ini menyokong gitu ya? Itu bisa kita pahami dan itu bisa menjadi bahan refleksi kritis ketika kita melakukan pembacaan buku gitu. Nah, lantas kalau dikaitkan dengan sejarah, bagaimana sejarah dikaitkan apa muncul dalam karya-karya sastra, sebetulnya gini, kalau di dalam karya sastra itu ya terutama yang bergenre sejarah ya historical novel dan sebagainya itu ini tidak membatasi hanya perang dunia aja gitu. Kita bisa melihat misalnya
di novel yang saya bahas itu justru lebih meng-highlight itu adalah bagaimana fondasi Jepang itu, identitas Jepang itu dibangun pada zaman Edo gitu loh. Ya kan, dengan kebijakan sakokunya, dengan kebijakan pelarangan agama Kristen dan sebagainya gitu. Dan akhirnya saya mengaitkan dengan kuatnya identitas Jepang di situ pada saat itu dibangun gitu. Itu, tapi ada beberapa novel juga atau karya sastra yang yang menyoroti bagaimana peristiwa perang, pasca perang gitu. Dan itu banyak ditulis oleh para pengarang yang masuk dalam kategori para pengarang pasca perang gitu. Sengoku Bungaku ya, karya sastra pada pasca perang. Salah satunya kita bisa lihat bagaimana narasi-narasi Oe Kenzaburo terkait dengan narasi perang yang dihadirkan dengan psikologi gitu, bagaimana perang itu berdampak terhadap masyarakat tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikologis. Nah, di situ isu-isu terkait perang yang misalnya berdampak ke psikologi itu yang banyak dinarasikan dalam karya sastra, baik itu secara tersirat maupun tersurat gitu. Dan mungkin ada banyak lagi dalam puisi pun demikian gitu loh, puisi-puisi yang si pengarangnya itu sebagai saksi, sebagai korban juga bagaimana peristiwa bom itu dijatuhkan, dan dia juga melihat seperti apa masyarakat pada saat pasca pengeboman itu dinarasikan dalam untayan-untayan misalnya larik-larik puisi yang sangat sentimental gitu, yang sangat menggugah dan sebagainya. Cuma saya saat ini sedikit lupa ya, salah satu pengarangnya kalau tidak salah pengarangnya ya, penyair perempuan yang menghadirkan peristiwa pasca perang dengan begitu menyentuh gitu loh. Bahwa omukasi watashi wa kirei data gitu, ada tuh satu kayak gitu. Dulu saya tuh cantik gitu, pas pasca perang tuh nggak cantik gitu. Jadi kan itu akhirnya hadirkannya si perang itu begitu mempengaruhi gitu secara fisik. Cantik di sini kan kita nggak tahu apakah cantik secara tersurat atau secara konotasi gitu, secara konotasi. Dan masih banyak kalau misalnya kita telusuri karya-karya sastra yang mengangkat isu perang, baik itu sastra yang serius maupun sastra populer gitu. Satu paparan yang menarik sekali dan diskusinya cukup hidup, cukup kritis. Moga-moga buat nggak kapok ditanya itu. Karena di Zoom sudah tidak ada pertanyaan, waktunya telah tiba pukul 16. Mari kita ucapkan apresiasi buat Ibu Wawat atas paparannya yang menarik. Terima kasih banyak Ibu Wawat. Mungkin ditutup oleh Bapak Himi. Ada cendera mata, Bu. Diri, Bu. Tunggu. Oke. Untuk acara Kupas Tuntas Buku, Kutu Buku 2023 yang terakhir akan diadakan tanggal 6 Desember. Bukunya adalah tentang Suda Umeko, pionir pendidikan Jepang, dan akan dikupas tuntas oleh Ibu Ruli Esther Pasaribu PhD, manajer pendidikan FIB ya sekarang ini. Hadir ya teman-teman.
Karena ini akan menjadi yang keempat, nanti menjadi penutup kutu buku untuk tahun 2023 ini. Terima kasih sekali semua rekan-rekan atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi bulan Desember. Apa? Oh ya, ada minuman hangat, snack, silakan. Oke, boleh. Nanti setelah keluar ada minuman hangat, snack di luar ya. Terus ada brosur-brosur juga dari Kedutaan Jepang. Silakan bebas diambil. Saya belum.